Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan hadis kedua dari hadis Arba'in, dan saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadari manisa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan diantara dari kami tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan laki-laki itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bahwasanya kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki itu berkata, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar berkata, kami pun heran. Dia yang bertanya, tetapi dia juga membenarkannya. Qala, laki-laki itu berkata, fa'akhbirni anil iman. Beritahukanlah aku tentang iman. Qala, berkata siapa Rasul, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Hendaknya kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir,
dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sodaqta. Laki-laki itu berkata, kamu benar. Qala, berkata siapa laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah aku tentang ihsan. Qala, berkata siapa Rasul, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah telah mengawasimu. Qala, berkata siapa laki-laki itu, fa akhbirni anis saah. Beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Qala, berkata siapa Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, baik Rasulullah maupun laki-laki yang datang ini, kedua-duanya tidak ada yang tahu hakikatnya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Qala, berkata siapa laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Qala, berkata siapa Rasul, antaridal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Banyak penafsiran para ulama terkait hal ini. Ada yang mengatakan kelak akan muncul banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah apabila kamu melihat orang yang fakir, miskin, orang-orang jelata yang tidak beralaskan kaki, dan mereka adalah penggembala, tiba-tiba mereka menjadi orang yang kaya dan berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Summan tolaqa falabistu maliyan. Kemudian setelah kejadian tersebut berlalu beberapa hari, summa qala ya Umar atadri manisail. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian, untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang agung ini mencakup semua pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, di sini Rasulullah menjelaskan tentang Islam melalui rukun-rukunnya. Pertama, syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat dan haji. Ini mewakili amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan anggota badan. Yang kedua, kemudian Rasulullah menjelaskan tentang iman, tingkatan berikutnya, tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, yang mencakup semua amalan hati berupa keyakinan dan iktikad yang ada di dalam hati seorang muslim, sehingga dia dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tingkatan yang lebih tinggi daripada iman, yaitu ihsan. Apabila seseorang sudah memiliki keislaman, sudah menjalankan Islam secara zahir, dan memiliki keimanan yang sudah benar di dalam hatinya tentang rukun iman yang 6 itu, kemudian dia beramal soleh, di tingkatan ihsan, seakan-akan dia melihat Allah ketika dia beramal. Orang yang beramal kemudian dia menghadirkan Allah di hadapannya, tentu dia akan beramal dengan amalan yang terbaik, bukan amalan yang setengah-setengah, amalan yang asal-asalan. Ini adalah ihsan. Dan ihsan ini ada 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ketika seseorang beramal seakan-akan Allah itu berada di hadapannya. Dia malu untuk mempersembahkan ibadah yang setengah-setengah atau ibadah yang tidak berkualitas. Dia malu karena Allah itu ada di hadapannya. Kemudian tingkatan yang kedua, sedikit di bawah dari tingkatan yang pertama, adalah jika dia tidak mampu menghadirkan Allah di dalam ibadahnya, seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya, maka dia harus meyakini bahwasanya Allah itu selalu mengawasinya, Allah itu melihat dia, sehingga dia pun selalu berupaya beramal dengan yang terbaik. Ini adalah hakikat Islam, derajat yang
seorang yang muhsin, seorang yang ihsan, sudah pasti dia muslim dan mukmin. Namun tidak semua muslim dan mukmin itu mencapai derajat ihsan. Dan tidak semua orang yang mukmin, setiap orang yang mukmin sudah pasti muslim, tetapi tidak semua muslim mencapai derajat iman. Ini adalah tingkatan agama Islam, iman yang paling tinggi adalah ihsan. Mungkin itu saja, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.